Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, juga yang lainnya, ada Imam Bukhari, Imam Ahmad, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika min syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada dari satu hari pun yang beramal saleh pada hari itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Jadi tidak ada hari yang lebih bagus, lebih dicintai di dalam beramal saleh oleh Allah daripada hari-hari ini sekarang yang kita berada di dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad Rasulullah? Karena jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, punuknya Islam, puncaknya Islam. Rasulullah SAW mengatakan tidak bisa juga dibandingkan dengan jihad, kecuali kalau orang berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian dia tidak pulang dari jihad itu kecuali hanya nama, pulang membawa nama, dengan jihad yang syar'i, dengan amalan yang ikhlas, disertai dengan ilmu. Ini dibandingkan dengan beramal saleh di situ tidak bisa dibandingkan. Ini menunjukkan betapa besarnya ibadah di hari-hari kita ini saat ini. Ini dibandingkan tadi jihad syar'i, karena ada jihad yang bid'i, jihad yang bid'ah, yaitu jihad yang tidak dikomando oleh pemerintah. Jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah seperti di dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan dari para sahabat dengan riwayatnya, dan itu diucapkan dan ditanamkan oleh para ulama, mengatakan al-jihadu ma sultanu madin, jihad dengan komando pemerintah yang sah, yang punya wilayah, yang punya teritorial, yang punya tentara dan seterusnya, itu hukumnya tetap. Jadi jihad itu tidak bisa dikomando misalnya oleh ormas, kelompok pengajian, tidak bisa. Jadi pemerintah. Ya sebenarnya teroris kan spesifik sekali ya. Karena yang mengumandangkan jihad bukan hanya yang dikatakan teroris tadi.
Selain teroris juga suka ya mengatakan dengan resolusi jihad. Nah, ini kita harus paham bahwasanya jihad yang benar adalah dengan komando pemerintah. Ya, komando pemerintah. Itu pun kalau pemerintahnya ini memerangi dengan cara pemerangan yang benar. Karena terkadang hanya politik. Lah ini repot ini, ya. Hanya politik negara ini. Kita juga harus paham. Ini politik negara, ternyata di situ ada kemungkarannya, misalnya ya jangan ikut. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk tatkala bermaksud kepada Allah SWT. Jadi hati-hati sekali di dalam banyak hal, karena resikonya Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi jihad yang syar'i yang dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas ilmu, dibangun di atas pengetahuan yang benar tentang jihad. Kalau misalnya berangkat dengan hartanya, kalau berangkat dengan jiwanya kemudian mati, baru bisa sepadan dengan amalan di hari ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Yaumul Ashar afdalu ayyamid dunya. Hari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah hari yang paling utama yang ada di dunia ini. Istimewa, ya, mengalahkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Ya, mengalahkan. Ya. Tapi kita lebih menyambut bulan Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan. Ya, ada unsur wajarnya jangan-jangan. Tapi kalau orang sedang di Mekah di hari-hari ini atau di Madinah, suasana ibadahnya bagaimana? Sibuk atau santai? Sibuk, ya. Melebihi Ramadan. Ya, jadi istilahnya kota yang tidak tidur. Ya, dari jam 0 sampai jam 0 terus muter. Jadi kalau kita keluar dari hotel jam 12 malam rame, keluar ya jam 10 rame, jam 1 rame, jam 3 rame, jam 6 rame. Rame semuanya, nggak ada kosongnya. Dan itu ramenya itu dalam rangka mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Ini sebenarnya keajaiban. Keajaiban yang Allah tunjukkan, manusia dengan mentauhidkan Allah, dia mendapatkan kebahagiaan. Karena umumnya kota itu pasti di situ kalau ditelusuri ada jejak maksiatnya. Gimana mboten? Suka ngamati kota nggak antum? Mesti di situ ada maksiatnya, ya nggak secara umum? Ya orang musik rock lah. Kanca-kancane ya anak. Ya oke lah. Ya, orang mengprostitusi tok. Anak kabeh. Ya. Napa? Sing mumet, sing ya dukun, barangan, togel dan pokoknya komplit lah. Sing keton karo sing ora keton pada baik, anak kabeh. Jadi intinya yang akan bisa melepaskan manusia dari belenggu syahwatnya, dari belenggu kebodohannya, tatkala jiwanya itu ditundukkan untuk Allah SWT. Jadi di sini di dalam ibadah yang Allah SWT tunjukkan sebagai ketentuan Allah SWT, sehingga Allah SWT menentukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini sebagai utama-utama hari, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani karena yajtami'u fihi ummahatul ibadah, terkumpul padanya induk daripada ibadah. Ya, banyak sekali ya ibadah di situ. Ya, ada macam-macam lah ya, bisa nyebutin kan? Ada membaca Quran, ada sedekah, ada puasa, ada ya membukakan puasa, kemudian juga ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah, ada tawaf, ada melempar jumroh, ada menyembelih kurban,
Apa? Tanggal 1 sampai 9 puasa gitu. Sebenarnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebatas yang saya ketahui itu memakai dalil umum, bukan dalil khusus tentang di situ dituntunkan untuk puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi di antara kemuliaan ibadah di antaranya adalah apa? Puasa. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillahi ja'ala bainahu wa bainan nari khandaqan sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, ya di jalan Allah ini maksudnya tidak dalam rangka maksiat. Karena ada orang yang berpuasa tatkala ditanya, "Kenapa kamu puasa?" Supaya langsing. Nah, ini diterima nggak di sisi Allah? Tidak ya, karena supaya langsing. Berarti kalau ingin langsing, terus jalan satu-satunya puasa, caranya gimana jawabnya? Kenapa kamu puasa? Ya karena Allah. Biar langsing apa enggak? Ya kalau memang langsing ya alhamdulillah. Kalau enggak langsing ya enggak apa-apa. Gitu. Jadi tujuannya adalah supaya apa? Beramal soleh. Kalau langsing, ya itu berita gembira, bonus. Mengikuti. Ya, memang diantara melangsingkan diri dengan puasa. Tapi tujuan puasa bukan untuk langsing. Ya, ada hadis dhaif yang mengatakan sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Ini hadisnya dhaif. Karena kalau orang sedang sakit suruh puasa, apa yang terjadi? Ya, lagi puasa ya, puasa hepatitis, nah, lagi sakit hepatitis sama tipes, lagi lemes-lemesnya, lagi terkapar, pakai dalil ini, sumu tasiu, puasalah kamu akan sehat. Bablas ya kan? Bablas atau sehat? Bablas. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk daripada kebaikan puasa tatkala safar. Pembahasan sudah pernah. Jadi ini pakai dalil umum. Jadi ada puasa dan seterusnya. Adapun yang khusus yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 Arafah. Nah, ini kita sebenarnya ada beberapa materi mau bahas tentang kurban, mau bahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, dan juga pada amalan-amalan itu terkandung padanya panji-panji atau tanda-tanda atau ma'alim at-tauhid. Panji-panji. Panji artinya apa nggih? Bendera nggih. Nah, bendera, tanda, rambu-rambu. Ma'alim itu artinya begitu. Tanda, patok, ya, patok, ya, tanda, ma'alim tauhid. Ya. Nah, seperti misalnya melempar jumroh. Melempar jumroh ini dalam rangka mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah. Sehingga dari ukuran batu yang digunakan untuk melempar jumroh ini pun dengan ketuntunan dari sunnah. Demikian juga waktunya. Demikian juga apa? Waktunya. Maka penting bagi mereka yang sedang haji perhatian waktu melempar jumroh. Ya. Perhatian waktu melempar jumroh. Waktunya itu ya di waktu apa? Duha. Ya, di waktu duha sampai jam zuhur. Kalau lebih dari itu ya, nah, kalau lebih dari itu pada tanggal 13 ini lemparnya ba'da zuhur. Tapi jarang yang lemparnya ba'da zuhur. Biasanya sebelum zuhur karena alasan harus pulang ke hotel. Nah, jadi diumumkan karena kita harus berangkat ke hotel, maka melempar jumrohnya sebelum zuhur. Ini kalau dibahas secara fikih, sebatas yang saya dapatkan waktu di Madinah, saya tanya hukumnya gimana melempar jumroh ini sebelum waktu zuhur. Ya, jumroh yang
terakhir itu, para ulama mengatakan tidak sah. Masya Allah, ya, ngeri sekali. Padahal ada juga yang melemparnya itu jam 12 malam. Ya, tatkala kita keluar di Mina, kita jumpai orang-orang dari mana, Pak? Lempar jumroh. Jam 2 malam juga dari mana, Pak? Lempar jumroh. Jam 4. Kenapa lempar jumrohnya malam? Ya, alasannya kalau pagi atau siang itu berdesak-desakan. Supaya sepi, akhirnya memilih waktu itu. Nah, kalau dikembalikan kepada tauhid, ini tidak diperkenankan. Ini tidak diperkenankan. Contoh, ya, saya ingin berkurban dengan entok saya, sah atau tidak sah? Loh, tapi kan saya nggak mampu pakai kambing, pakai sapi. Yang penting kan saya ikhlas. Kenapa di sini tidak diperkenankan secara syariat? Karena Allah tidak mensyariatkan min bahimatil an'am, ya, dari binatang ternak. Ya. Demikian juga di dalam masalah tadi, masalah tawaf, masalah sa'i, masalah kurban. Semuanya di sini menunjukkan tentang pentauhidan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dibutuhkan tentang ilmu apa yang menjadikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala bisa diraih oleh hambanya. Maka tatkala hamba tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Nah, inilah yang namanya apa? Tauhid, yaitu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin azani wa azakumullah. Sebelum kita membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, syarat-syarat binatang kurban dan hukum berkurban dan arti berkurban, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan, ya, menentukan apa? Tanggal 1 dalam hitungan bulan. Ya, tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Dzulhijjah, 1 Muharram dan seterusnya. Ya. Tapi yang sering kan masalah apa? Ramadan sama bulan Dzulhijjah. Semoga pembahasan kita ini juga menjadikan sebab nilai ibadah kita itu berlipat ganda. Jadi sama-sama beramal, perjuangannya beda, pahalanya beda. Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan begini: "Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim melakukan penelitian, ijtihad, ya, penelitian, diteliti permasalahannya gimana, manfaat mudaratnya, kedudukannya kayak apa, ijtihad dengan ilmu-ilmunya yang dia miliki, ya, dengan ketakwaannya. Ada pembahasan sendiri masalah ini. Fa in ashab, apabila benar, falahu ajrun, maka baginya 2 pahala. Wa in akhta'a, dan apabila keliru, falahu ajrun wahid, maka dia tetap dapat pahala cuman 1, tapi dapat pahala. Kenapa? Pertama, untuk bisa ijtihad harus memenuhi syarat-syarat mujtahid. Untuk melakukan ijtihad juga dengan ketakwaan. Dan kenapa dia melakukan ijtihad? Itu juga karena ketakwaan. Sehingga orang yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang beramal yang mencocoki dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membutuhkan penelitian. Nah, ini satu poin. Kemudian yang kedua, ya, dalam perkara ini menyingkap sekian banyak permasalahan. Di antaranya hukum syariat ini tetap dari sejak zaman dahulu sampai nanti hari kiamat.
Hukum syariat itu tetap. Yang kedua, di sini kita bisa melihat adanya perubahan-perubahan, baik teknologi dan yang lainnya, itu tidak menjadikan syariat ini, ya, itu tidak menjadikan syariat ini tidak mampu mengikat secara hukum syariatnya. Jadi walaupun terjadi perkembangan apapun, itu tidak ada yang bisa lepas dari jeratan syariat. Ya, tidak ada yang bisa lepas dari jeratan apa? Syariat. Ini. Karena segala sesuatu dikembalikannya kepada apa? Syariat. Segala sesuatu dikembalikannya kepada apa? Syariat. Segala sesuatu tidak ada yang bisa lepas. Apapun itu. Ya. Apapun itu. Dalam masalah apa misalnya? Terserah. Ya. Masalah produk keuangan. Nah, itu nanti syariat pun berbicara. Ya. Masalah operasi misalnya. Ya, operasi plastik atau operasi-operasi yang lainnya. Ya. Syariat pun berbicara. Masalah asuransi, masalah sewa, masalah gade, syariat pun berbicara. Nah ini, maka di sini ya menunjukkan kekokohan dari firman Allah SWT, la tajidu fi sunatillahi tahwila. Dalam ayat yang lain, tabdila. Kalian tidak akan menjumpai pada syariat agama Allah adanya perubahan. Jadi kalau zaman dahulu manusia bisa mengamalkan syariat, pada zaman sekarang bisa. Pada zaman nanti bisa. Karena tidak terjadi perubahan. Nah, kenapa terjadi perubahan? Yang terjadi perubahan itu bukan syariatnya, tetapi ilmu yang ada pada orang itu yang mengalami apa? Penurunan. Maka tatkala dipelajari lagi, kemudian bertemu dengan apa yang dahulu ditunjukkan di dalam syariat agama kita, kemudian dia mendapatkannya, maka nilai ibadahnya menjadi berlipat. Ya hadirin azani wa azakumullah. Jadi tentang masalah tanggal 1 bulan Ramadan atau tanggal 1 bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW telah mengatakan sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Ini jelas ya, ini tidak berubah. Puasalah kalian karena ru'yah, melihat apa? Hilal. Wa uftiru li ru'yatihi, dan kalian berbuka juga karena melihat hilal. Pada zaman dulu sudah ada perhitungan, sudah ada astronomi. Tetapi Rasulullah SAW dengan wahyu yang dari Allah SWT ternyata pakai ru'yah. Dan ru'yah ini bisa dipakai dimanapun dan sampai kapanpun. Ini yang pertama, pakai ru'yah. Kemudian di dalam masalah puasa Arafah, ini memang terjadi khilaf. Ya, terjadi khilaf di sebagian ulama. Ada yang mengatakan ya al-ibrah, kemarin tadi siang saya dikirimi ya videonya Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ya, tapi berupa tanya jawab. Video tapi nggak ada gambarnya. Ya. Beliau mengatakan al-ibrah ya bil mamlakah alladhi fihi makanul wuquf lil hujjat. Jadi ibrah, kata beliau ya, ini kembali kepada mamlakah, maksudnya Saudi Arabia, karena di situ adalah maudhu', tempat bagi para jemaah haji untuk wukuf. Kayaknya si penanya ini orang Aljazair, saya dengar dari suaranya, tapi sudah terhapus videonya, karena kalau nggak dihapus HP saya nggak muat. Ya, ini kelemahan HP
RAM-nya kecil, jadi harus rajin ngapus. Kadang penting, tapi ya terpaksa. Kemudian beliau mengatakan, karena puasa Arafah ini, nah ini, ya, ini sedang bahas puasa Arafahnya. Karena puasa Arafah ini ditinjau dari sisi adanya tempat wukuf, dan tempat wukuf itu hanya ada satu di dunia, yaitu di Arab, maka ini jadi permasalahan lain nih. Apabila di satu negeri tanggal 9 di Mekah ini, kemudian di negeri yang lain tanggal 10, maka dia tidak boleh puasa apa? Arafah. Karena pada tanggal 10 itu adalah tanggal, ya, tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari raya, hari tasyrik. Hari tasyrik kan tidak boleh berpuasa, gitu. Ini pendapat yang dikuatkan. Nah, ini ya, ini satu. Cuman saya melihat dalam pendapat ini sebenarnya ada kelemahan. Kita lihat lagi pendapat lain yang dimunculkan oleh Lajnah Daimah. Ini ada dua pendapat. Yang pertama tadi berdasarkan seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Yang kedua berdasarkan tanggal. Berdasarkan apa? Tanggal. Jadi kita berpuasa Arafah itu berdasarkan apa? Tanggal, bukan berdasarkan apa? Tempat. Ya, berdasarkan wukuf atau tempat. Ya kan? Dan ternyata para ulama lebih menguatkan berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan apa? Tempat. Sehingga tatkala di sana tidak ada wukuf, kemudian di tempat lain menjumpai tanggal 9, maka tetap berpuasa Arafah. Kemudian di tempat-tempat yang di situ terjadi perbedaan waktu lebih apa? Lebih jauh, kalau di Indonesia katakanlah selisih berapa? 4 jam, masih memungkinkan. Tapi misalnya jauh lagi, melebihi Papua, misalnya ke timur lagi, sampai 12 jam. Sini baru masuk tanggal 9, sini sudah harus buka puasa ini. Karena berikutnya masuk tanggal apa? 10, karena terjadi perbedaan waktu, tatkala menyamakan. Sehingga para ulama berpegang, ya, likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri dikembalikan kepada ru'yahnya masing-masing. Karena terjadinya apa? Perbedaan apa? Waktu. Terjadi perbedaan waktu. Dan Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi, dan berpuasalah kalian karena ru'yah yang ada di tempat kalian, dan berbukalah kalian dengan ru'yah yang ada di tempat kalian. Sehingga pada perkara yang demikian ini memungkinkan bagi negeri manapun untuk mengerjakan baik tanggal 1 bulan Ramadan mengawali puasa, atau tanggal 1 bulan Syawal untuk mengakhiri puasa, atau tanggal 9 untuk berpuasa Arafah, atau tanggal 10 untuk ya nahr. Memungkinkan karena di setiap negeri itu memungkinkan untuk melakukan ru'yah. Berbeda kalau patokannya adalah tempat. Ini sehingga yang dikuatkan oleh para ulama adalah tanggal, bukan tempat. Contohnya, ya, pada tanggal 1 Syawal kemarin, ya, kita itu merayakan sholat Idul Adha di depan masjid ini, ya apa tidak? Sekarang sholat Idul Fitrinya ada apa enggak? Enggak ada. Tempatnya masih ada? Masih, gitu. Ya, kemarin ya kita masih ingat, ya, ada COVID-19, ya kan? Tempatnya masih ada di sini, di dunia sama seperti ini, ya. COVID-nya masih ada, secara umum berlalu. Jadi kalau masalah tempat, ya, ini ya tetap seperti itu. Kayak misalnya di Arafah. Di Arafah, di selain tanggal 9 Dzulhijjah,
itu tidak digunakan untuk wukuf. Sehingga Arafah itu kalau di selain bulan Dzulhijjah ini tanah kosong, luas, nggak ada tenda, nggak ada apapun. Kecuali kalau Mina memang tendanya nggak dibongkar. Tapi kalau Arafah itu tanah kosong. Mungkin orang berpikir, kok tanah kosong seperti ini nggak dibangun ya? Kan butuh tempat untuk membangun hotel dan seterusnya, ya kan? Bisnis, katakanlah. Ya memang tempat itu nggak boleh dibangun karena tempat itu untuk wukuf para jemaah haji. Sehingga selain di tanggal itu tempat itu kosong. Berarti para jemaah haji melakukan wukuf di tempat yang namanya Arafah itu berdasarkan tanggal atau berdasarkan tempat? Nah, tempat wukufnya kan masih ada. Tapi kalau tanggalnya selain tanggal 9 Dzulhijjah digunakan untuk wukuf atau tidak? Tidak. Berarti para jemaah haji melakukan wukuf di Arafah pun berdasarkan apa? Tanggal. Kita berpuasa pun berdasarkan apa? Tanggal. Maka tanggal ini lebih kuat ya daripada sekedar apa? Tempat. Dan ini menyelesaikan daripada khilaf. Sehingga yang tepat ya dalam masalah kita puasa Arafah atau nanti hari tasyrik, Idul Adha atau Idul Fitri atau puasa berdasarkan apa? Tanggal. Sehingga mungkin terjadi adanya apa? Perbedaan antara kita dengan Saudi, antara kita dengan negeri yang di timur sana, antara kita dengan negeri-negeri yang lain, mungkin di Eropa, di Amerika terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan yang demikian ini adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah menjadikan segala sesuatu itu tidak ada yang sama. Terjadi perbedaan bahasa, suku, tempat, ya, termasuk kapan terbitnya matahari, ya, tenggelamnya matahari di satu tempat itu berbeda-beda. Di negeri kita aja ada namanya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Satu negeri. Ya, terjadi apa? Perbedaan waktu. Ya, perbedaan waktu. Kalau ngikut menjadi satu, ya nggak bisa. Ini mungkin di sebelah barat sana sudah mulai menjelang Isya. Di sebelah sana ya, timur sudah menjelang apa? Isya. Kita masih belum. Mungkin sudah ada yang Isya timur ke sana. Ya. Nah, ini yang demikian ini sehingga kembali yang benar adalah kepada apa? Tanggal. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Ini satu pembahasan tentang kapan kita puasa Arafah. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjutkan pembahasan lain, ada pertanyaan sehingga di sini tanggalnya ada dua macam Pak Ustaz ya. Itu kan tahun itu tanggal 10 Dzulhijjahnya hari Rabu, yang satunya hari Kamis. Ya, tanggalnya ada dua macam. Itu gimana? Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dengan pertanyaan yang mirip sama. Beliau kemudian menjawab, apabila terjadi khilaf seperti tadi contohnya, atau seperti contoh-contoh yang lain lah. Apabila hakim telah memutuskan, maka putusan hakim itu adalah pengangkat daripada khilaf. Jadi khilaf itu diangkat oleh hakim. Sebagaimana tadi yang dikatakan, ya, idza ijtahadal hakim fa in ashab falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim melakukan ijtihad kemudian dia benar, maka pahalanya 2. Apabila salah, pahalanya 1. Nah, di sini yang menjadi mujtahidnya, yang memiliki kewenangannya adalah pemerintah, karena dia punya ya tim yang terdidik, terlatih
dan amanah disumpah, ya. Dan timnya ini di 90 titik. Sebenarnya pemerintah Saudi juga punya tim. Nah, masing-masing tim ini kemudian melapor ke pemerintah. Lah pemerintah ini yang mengumumkan. Di Saudi juga sama. Timnya melapor kepada pemerintah. Berarti bagaimana tentang perbedaan tanggal yang ada di tanggal tersebut? Di sini sering dibedakan antara tanggal biasa dengan tanggal-tanggal ibadah. Apa? Tanggal Arab sama Bukan, maksudnya tanggal ibadah. Sama-sama di Arab misalnya. Sama-sama Arab, tapi tulisan Arab sama tulisan bukan. biasa. Jadi tanggal ibadah misalnya 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah. Kan ada bulan, ya tanggal satunya itu nggak ada hubungannya dengan ibadah. Maksudnya tulisannya tulisan Arab. Ya, misalnya tulisan Arab. Nah ini sekarang misalnya, Dua gitu. ya, misalnya ini sama-sama di Arab. Jadi pemerintah Arab pun membedakan antara tanggal-tanggal yang di situ ada ibadah-ibadah besar, seperti tanggal 1 Dzulhijjah, 1 Ramadan. Itu kan ada ibadah-ibadah apa? Besar, sehingga mereka melakukan penelitian lebih nemen, lebih serius karena ada hubungannya dengan ibadah. Ada timnya. Kalau lainnya kan nggak pakai tim. Makanya ada orang ngomong, kenapa sih? Nah ini saya pernah baca. Kenapa sih kalau tim ru'yah itu kok hanya pada Ramadan, kok hanya pada Dzulhijjah? Harusnya kalau memang konsekuen mau pakai ru'yah, ya di 1000 bulan. Sekarang kenapa kalau pada Ramadan harus ada tim ru'yahnya, kemudian pada Dzulhijjah ada tim ru'yahnya? Memang bulan ini berbeda dengan bulan yang lainnya. Ini dalilnya ada. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ashar. Kemudian dalam Al-Quran juga ada wal fajr wa layalin ashar wa syafi wal watr. Ramadan juga syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Berarti di sini ada hajat yang membedakan bulan-bulan itu dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga di sini melakukan istihad. Begitu. Ini karena ada yang ngomong waktu itu pas rame-ramenya Ramadan kemarin. Saya baca, oh ini ada orang. Mungkin ada lagi yang bertanya? Boleh. Saya mau bertanya, salah satunya tadi ada dua pendapat. Yang pertama, seperti tadi disampaikan secara jelas karena kita membutuhkan untuk yang kita di sini kan cuma 4 jam. Gimana kalau kita berat artinya itu ngikutin hidup pada kalau di Indonesia gitu, Indonesia Barat, kalau Indonesia Timur mungkin waktunya yang pertama. Yang kedua, kalau untuk Idul Fitri secara nasional oke lah. Nah yang untuk Idul Adha ini bagi saya gitu, maaf ini para majelis rasa-rasanya gitu, kita kan gimana pendapatnya? Jadi gini, saya sendiri itu baru tahun ini loh ikut pakai pendapat ini. Saya merayakan sholat id kan udah ada kayaknya 20 kali atau lebih gitu. Dan kita berapa kali dikawal polisi. Itu polisi betul-betul, karena kita tetap berani walaupun kalau saya sih masih mending ada jamaahnya ya lumayan lah. Ya ada 100-an atau 200. Tapi teman-teman saya kadang ada yang berani loh. Cuman antara khotib dengan satu jamaah, bayangkan. Ya Allah, sah nggak? Misalnya satu khotib, satu jamaah untuk Idul Fitri Idul Adha. Dari sisi sahnya sah apa tidak? Sah. Karena sholat jamaah kan minimal berapa? 2. Sah loh. Masya Allah. Teman-teman. Ini. Jadi saya sendiri juga harus mempelajari karena permasalahan ini jelimet ini. Dan ini permasalahan ini sudah perkara yang lama, ya, perkara yang lama. Kita juga dulu sebelum ada dakwah salaf kan ada yang namanya Jamus, Jamaatul Muslimin, gitu. Masih ingat? Itu ikutnya Saudi. Dan sekarang ini teman-teman masih banyak. Sekarang kita teliti, ternyata ya
kalau dari sisi kedekatan dalil tetap lebih dekat kepada tanggal. Ini satu. Ini apabila kita mengabaikan, hukum ketaatan kita kepada pemerintah. Jadi hukum ketaatan kepada pemerintah ini yang sering di sebagian kaum muslimin ini tatkala menyelesaikan masalah cuma pakai dalil ini. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini udah jelas ini tanpa membawa keterangan tadi saya. Kemudian berikutnya ya, ada penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang ahamiyatu ihtimam biwalil amr fi amril ma'ruf. Pentingnya kita berihtimam. Ya, ihtimam itu ya orang balelo lah, orang bajuk, orang apa bahasa sini, orang jelene manut gitu. Fi amril ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf, dengan penjelasan yang panjang. Beliau mengatakan bahwasanya perkara Idul Fitri dan Idul Adha ini perkara yang ma'ruf atau perkara yang mungkar? Ma'ruf. Ini dari sisi ini. Ini jawabannya loh ya. Saya belum memberikan jawaban-jawaban lain yang misalnya mau dikejar gitu. Ya. Kalau mau dikejar apa nggak boleh dan sebagainya gimana misalnya? Ya, secara umum memang kan orang beramal dengan apa? Ilmunya, keyakinannya. Kalau memang masih seperti itu ya monggo ya. Cuman kalau dilihat dari kekuatan dalil dan dalil-dalil yang lainnya, maka ini lebih aqrab ila shawab. Jadi memang ya mengikuti agama itu berat. Apabila sudah lama. Apabila sudah apa? Lama. Sekarang Yahudi dan Nasrani yakin nggak kalau yang dibawa oleh Rasulullah itu benar? Yakin. Kenapa tidak mau? Abot lah. Pertama abot, sing keloro ngerdewek benerna, sing digawa nang Nabi Muhammad bener, umate dewek bubar. Nek bubar prukah maning, isin angel daripada mumet ya wis lah. Salah-salah, sing penting kan ora kewenangan nang wong. Berat itu perkara berat. Makanya ada yang namanya Najasyi, seorang katakanlah presiden ya Raja Malik di Ethiopia, dia Nasoro masuk Islam itu nggak ketahuan oleh warganya karena nggak ada yang nyolatin dan berita ini sampai kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nyolati sholat ghaib. Jadi ini memang luar biasa agama ya. Makanya dalam perkara ini saya secara pribadi juga menghormati dan menghargai adanya apa? Perbedaan. Karena angel, aku dewek ya angel. Aku dewek itu berbeda angel loh. Pelajari lagi kan saya juga harus menentukan mana yang akrab ila shawab gitu. Jadi dulu saya memilih kayak gitu itu sampai ya kasarannya tengkar gitu ya. Ada teman tetap wah ini nggak boleh ya. Saya tetap nggak peduli. Akhirnya dia pergi. Tapi kita tetap jalan, jamaah tetap jalan ya. Dan polisi jaga. Bukan di tempat yang kita pakai sekarang, di satunya lagi. Kita dulu kan sudah bikin di sana lah ya, sekarang buat TK di situ, jaga polisi. Jadi berapa kali kita dijaga polisi, nyeleneh gitu. Nah, kita untuk alih yang sekarang ini pun membutuhkan apa? Perjuangan. Ini di YouTube ini lama loh saya bisa menerima kenyataan YouTube loh. Dan masih di satu tempat masih berat. Kalau ketahuan teman juga kadang riku-riku juga. Angel, karena saya tahunan ini nggak boleh gitu. Tapi setelah kita pelajari bahwasanya gambar video ini tidak bisa disamakan dengan gambar yang dikatakan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat tukang gambar. La yadkhulu ya malaikah baitan fihi kalbun wala suratun. Tidak akan masuk malaikat ke rumah yang di situ ada apa? Gambar dan anjingnya. Makanya saya nggak ada foto
Arbah itu nggak ada, Arbah sama video bayinya nggak ada semuanya. Ya, foto, ya bayi lah. Kan di zaman dulu kan, dari bayi, dari kan biasanya ada. Atau foto misalnya lagi gandengan tangan sama istri nggak ada. Atau foto lagi misalnya di pasar atau apa lagi selfie nggak ada. Nggak ada, nol gitu loh. Masya Allah. Baru saat ini kita menerima adanya ini YouTube kayak gitu ya, karena saya juga kaget gitu ya. Jadi perdebatan ini lama sekali di Damaj. Waktu itu ada buku Jalsah Sa'ah fi Hukmi Taswir, duduk sebentar tentang masalah hukum video. Di situ dibahas, intinya nggak boleh. Waktu kita haji kok lihat masyayikh para ulama kok di video gitu. Waktu itu yang saya sempat diusir sama kameramennya itu waktu pengajiannya Profesor Dr. Abdullah As-Sindi. Jadi waktu itu Profesor Dr. Abdullah As-Sindi menjelaskan tentang hukum 20 jenis sembelihan. Nah, 20 jenis sembelihan. Nah, karena saya ada hajat untuk bertanya sesuatu, itu menjadi kebiasaan saya. Ya, dan teman-teman juga, kita langsung berdiri di hadapan syekhnya. Padahal di sini yang menyaksikan banyak, gitu. Yang banyak, saya langsung berdiri di sini. Nah, kameramennya marah-marah, jangan kamu jangan di sini, lagi di video, gitu. Saya juga nggak peduli, saya lagi nanya juga, ya tapi ini lagi di video, nanti kamu ganggu, gitu. Nah, waktu itu saya ada hajat, ingin dapat hadiah dari beliau, karena diingkari sama kameramennya, saya pergi. Itu sulit sekali kita menyesuaikan tentang hukum video, gitu. Ya, jadi kita masuk video karena memang juga Saleh Fauzan di live. Dan betul-betul live. Jadi di awal pandemi, ya, kita dapat video langsung dari Syekh Saleh Fauzan tatkala dapat pertanyaan dari orang Indonesia bagaimana tentang sikap kita menghadapi pandemi. Jadi beliau di rumahnya live kayak gini. Oh, berarti boleh. Nah, kemudian akhirnya kita boleh. Toh sebagian teman tetap menganggap ini gambar. Dan tidak boleh gitu dengan berdasarkan dalil tersebut. Padahal kalau kita kembalikan kepada dalil, itu bukan gambar, ya, karena kalau gambar dimutlakan seperti itu nggak boleh. Di zaman Rasulullah itu sudah ada air yang jernih. Nah, kalau seperti ini ada gambar kita nggak ada, ya. Kalau ada gambar kita, kalau itu memang betul haram secara mutlak, kan kita harus malingkan. Waduh, anak gambarnya kayak, ya kan. Demikian juga tatkala kita lihat di cermin, ya kan nggak boleh. Cerminnya mau nggak mau harus dipecahkan, karena ada gambarnya. Demikian juga spion. Wah, ada gambarnya. Spion, dan sebagainya. Jadi sedetail itu permasalahan itu. Jadi memang Masya Allah melatih jiwa untuk menerima sisi pendalilan itu merupakan ya perjuangan tersendiri. Dan ternyata para a'immah itu biasa gonta-ganti madhab. Ya, misalnya Imam Syafi'i ternyata mengambil Imam Hambali atau yang lainnya, karena terjadi perubahan penelitian sehingga terjadi perubahan sikap. Makanya dalam masalah ini terjadi perubahan atau terjadi perbedaan seperti ini, sikap kita memang harus lapang, ya, harus sabar, harus hati-hati juga. Karena permasalahan ini permasalahan yang udah lama gitu ya, dan permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang zahirnya zaman dulu nggak ada. Kenapa zaman sekarang ada? Karena kecepatan berita. Ya, zaman dulu Mekah Madinah ditempuh 1 pekan. Sekarang paling 3 jam. Ya, Indonesia Mekah berapa bulan naik kapal? Di kapalnya berapa bulan? 1 bulan, ya, katanya sih, kata orang-orang baliknya pokoknya setahun lah, mungkin mangkatnya sebulan dan sebagainya gitu. Sehingga infonya itu terlambat, ya. Saya masih ingat dulu ada yang namanya berita kawat, telegram. Itu paling cepat Jakarta Gombong itu berapa hari? 1 hari. Tik 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 tik. Bapak dalam mesin tik 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 kayak gitu kan, dikirim, ini Pak ada telegram gitu. Berkilat khusus pakai pos ya 2 atau 3 hari. Kalau biasa ya panjang. Ya, dulu masih laris kertas surat, ya. Kalau anak sekolah beli kertas surat sing mambune wangi, nunggu kapan tekane teka gitu kan. Sekarang enggak lah, video call malah. Nah, ini cepat. Nah, ini terjadi perubahan tetapi syariat tidak berubah. Ini yang bisa
kita jawab ya. Jadi memang ada perbedaan ya, kita mohon kepada Allah ketenangan hati kita, kematangan hati kita, dan memang dalam masalah ini ya saling menjaga. Mungkin ada lagi pertanyaan? Bisa Ya. simpulkan kalau yang mengikuti apa di Arafah itu bisa dikatakan mendapat pahala 1, kalau yang mengikuti pemerintah pahala 2, itu bisa Sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini belum masuk ya. Yang masuk ini kalau pemerintah yang salah. Karena dalam hadis tersebut kan, idza istahadal hakim fa in asab falahu ajran, fa in akhta'a falahu ajrun wahid. Ya kan? Apabila seorang hakim beristihad, kemudian salah istihad ru'yah hilalnya pemerintah misalnya salah misalnya, ya, maka dia dapat pahala 1. Ya, dia dapat pahala tidak dosa, dan kita yang ikuti juga tidak dosa. Kalau benar, pemerintah dapat 2. Nah, pertanyaan yang ini tadi, pertanyaannya yang tepat begini, apakah kita mendapatkan uzur begitu? Apakah kita mendapatkan uzur kalau misal ya, misalnya tadi kalau salah ikut Arafah pahalanya 1, kalau pemerintah pahalanya 2, apa bisa gitu? Misal, akhirnya dalam masalah ini kalau memang kita ya sudah ada ilmu, sudah doa dan seterusnya ya, kemudian kita tidak mendapatkan kemantapan hati, akhirnya ya semoga diberikan uzur. Ya, akhirnya diberikan uzur karena memang sulit ya atau berat untuk mengikuti perkara yang baru. Sulit ya. Sulit ya. Contohnya lah ya, kita pakai peci hitam ya. Tiba-tiba kita ingin ganti peci putih. Itu juga butuh proses. Misalnya semuanya orang pakai peci putih terus, tiba-tiba kok ada yang pakai peci hitam. Kesannya aneh atau biasa? Aneh, nggak peci ireng gitu. Makanya di Saudi peci hitam disebut peci Soekarno katanya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita lihat kekuatan dalil lebih kuat yang berdasarkan tanggal. Ya. Kalau ditambah lagi di situ ada perkara yang bertalian dengan pemerintah. Ya. Dan pemerintah kita ini lahirnya secara tinjauan syariat pemerintah Muslim. Jadi dalam masalah ini kita harus membedakan antara pemerintah dan orang yang bertengger dalam kancah perpolitikan. Satu ya. Kemudian yang kedua, permasalahan pemerintah dengan syar'i. Kalau dalam pemerintah kita kan boleh, ya kan? Misalnya tadi mencela pemerintah, ya kan? Boleh. Tapi secara syariat kita nggak boleh. Ya. Dalam pemerintah kita demo boleh. Secara syariat kita nggak boleh. Secara pemerintah kita boleh kita berbeda dengan pemerintah, misalnya dalam masalah Idul Fitri atau Idul Adha. Paling pemerintah mau ngelus dada. Kowe kan orang manut karo keputusannya pemerintah. Kowe ya jangan nggo lapanganku, wong ki lapangan pemerintah gitu. Tapi barang didesak akhirnya ya wis lah. Ini pemerintah kita itu hukumnya semacam itu. Nah, sekarang kita tinggal memilih secara hukum syar'i atau hukum pemerintah gitu. Nah, itulah yang sering saya pakai zaman dulu. Ya, karena mereka melakukan pendekatan, ya. Kita wajib taat kepada pemerintah. Pemerintah telah menentukan tanggal 1 bulan Syawal tanggal ini. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah tanggal ini. Kita harus taat pada pemerintah. Saya jawabnya, pemerintah tidak melarang kita berbeda dengannya. Gitu. Dan memang kenyataan tidak melarang. Buktinya tatkala kita merayakan berbeda dengan pemerintah, pemerintah malah memberikan apa? Keamanan. Ya kayak nang zaitun, ya kan? Nah, pemerintah memberikan apa? Perlindungan. Dari sisi pemerintahnya, ya ada hikmah-hikmah apa kita nggak tahu. Itu
jeroannya pemerintah. Seperti kedatangan biksu dari mana? Thailand. Itu pemerintah menjaganya. Itu ini jeroannya pemerintah. Jadi dalam masalah ini kita kembalinya kalau secara tuntunan syariat kita kepada syariat. Adapun misalnya berat diantara kita ya sambil berdoa, okay? Banyak terjadi di teman-teman kita. Iya, iya. Tahunnya tahun berapa kan ikut buka, tapi lebarannya ikut pemerintah kalau bagaimana? Gimana itu? Gimana pertanyaannya? Puasa Arafahnya. Iya. Puasa Arafahnya. Oh, berarti tanggal 8. Ya, tanggal ya mungkin Indonesia tanggal 8 lah ya. Indonesia tanggal 8 ya. Pas wukuf gitu. Ya, kita selesai. Terus lebarannya ikut pemerintah, ikut bagaimana? Jadi tadi penjelasan dari Profesor Dr. Soleh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau memang itu bertepatan dengan tanggal 10, ya kita jangan puasa Arafah karena di tanggal itu nggak boleh gitu. Gitu. Makanya di sini ada yang memutuskan ya, ada yang memutuskan. Saya puasa Arafahnya tanggal 8 dan tanggal 9. Ada yang WA ke saya, orangnya nggak perlu saya sebutkan. Tanggal 8 karena ini bertepatan dengan wukufnya Arafah di Mekah. Kemudian tanggal 9 hitungan kita, gitu. Nah sebenarnya yang benar, tatkala kita mengambil satu pendapat, ini namanya kita mengambil satu apa? Pendapat, bahwasanya apabila pemerintah telah mengangkat satu khilaf dengan keputusannya tadi, maka kita mengikuti putusan dari pemerintah, dari hakim tadi. Ya, berarti kalau misalnya tanggal 1-nya itu hari Selasa, berarti tanggal 9-nya itu wukufnya yaitu hari Rabu, begitu. Itu kalau kita mau ngikutin itu, gitu. Jadi kita Rabu. Jadi kita tetap seperti itu. Jadi Arafahnya ya ikut pemerintah, hajinya juga ikut pemerintah. Nah sekarang misalnya ada pertanyaan berikutnya. Kalau saya mantepnya Saudi, ya kalau misalnya mantepnya Saudi ya puasa Arafahnya harus ikut Saudi, jangan sampai ya puasa Arafahnya Saudi, lebarannya apa? Indonesia. Ini jadinya iya. Jadi cara beramal dengan ilmu itu kembali kepada firman Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi tatkala kita mantap misalnya, udahlah saya mantep ya. Setelah kita minta petunjuk kepada Allah, karena Rasulullah SAW juga ya berdoa tatkala ngadepin perkara belum selesai. Jadi satu sisi mengatakan, ya Rasulullah, istri saya berzina, ya kamu punya saksi? Nggak punya. Panggil istrimu. Ya, istrinya ditanya, benar kamu berzina? Tidak ya Rasulullah. Kamu berani bersumpah? Berani. Dipanggil suaminya, kamu berani bersumpah kalau kamu lihat istrimu berzina? Berani. Gitu. Rasulullah dalam masalah ini juga bingung ini. Akhirnya Rasulullah apa? Berdoa, Allahumma bayyin, Allahumma bayyin, Allahumma bayyin. Ya Allah jelaskan, ya Allah jelaskan. Akhirnya si laki-laki ini menjadi suaminya, ya bersumpah 5 kali. Saya bersumpah atas nama Allah, istri saya berzina. 1, 2, 3, 4. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya melihat istri saya berzina. Kalau sumpah saya salah, maka saya laknat Allah atas saya. Ini berani sumpah, ini berani sumpah. Tapi ini tidak mengeluarkan apa? Saksi. Akhirnya si suami ini dicambuk 80 kali. Ini namanya apa? Menuduh wanita yang baik-baik berzina. Dicambuk 80 kali. Setelah berjalan lama, ternyata perempuan ini melahirkan. Dan ternyata bayi yang dilahirkan ini gennya itu nggak seperti si suaminya. Seperti apa?
tetangganya katakanlah. Berarti benar nggak perempuan ini berzina? Benar, tapi laki-laki ini tetap dirajam karena tidak bisa mendatangkan saksi gitu. Lah, ini perkara-perkara yang jelimet. Lah, perkara-perkara yang jelimet tadi kembali kepada fattaqullaha mastata'tum. Donga, ya Allah, donga. Tapi sing jelas atine kudu adem. Ya, jangan sampai kontok-kontokan ya. Iya. Iya, boleh. Ini ngomong berbeda pemerintah Indonesia dan pemerintah Islam. Tadi saya sudah katakan pemerintah kita pemerintah Islam gitu ya. Sekarang gini, ini pembahasan ini meluas dan semuanya itu membutuhkan konsekuensi. Nah, membutuhkan apa? Konsekuensi di sini. Kalau pemerintah kita bukan Islam nanti permasalahan banyak. Masya Allah. Ya seperti apa yang terjadi. Ya. Kemudian kalau Islam konsekuensi juga ada. Nah, di sini kaum muslimin terjadi sudut pandang yang keliru antara praktek perpolitikan dan para pelaku pejabat ya diangkat dari jalur politik dan tadi hukum syar'i tadi. Jadi berdasarkan kriteria negeri muslim atau negeri kafir diantaranya seperti ini. Rasulullah SAW mau menyerang satu negeri, ya. Maka Rasulullah nunggu. Ini negeri muslim atau negeri kafir? Ditunggu sampai waktu subuh. Kalau azan negeri muslim, kalau tidak azan negeri kafir. Sekarang di negeri kita ini azan atau tidak azan? Azan. Maka azan ini merupakan ciri khas keislaman. Jadi jangan sampai azan itu kok nggak dikumandangkan. Makanya kan masalah katanya azan di sini azan ini azan kayak kukuk masih ingat? Ini karena menyangkut masalah syiar. Jadi kalau misalnya azan ini tidak dikumandangkan, tanda-tanda sebagai negeri kafir. Karena Rasulullah SAW melihat ini kalau nggak azan, tak hancurin ini. Gitu. Ya. Kemudian kita bebas di dalam mengamalkan ini dan seterusnya ya, perayaan-perayaan bebas itu. Nah, sehingga negeri ini oleh para ulama dimasukkan ke dalam negeri muslim. Mungkin ada lagi yang bertanya lagi, misalnya gini, loh, Pancasila ini muslim apa kafir? Gitu kan. Ini ada penjelasan. Dulu di zamannya Imam Ahmad, itu pemerintah berhukum dengan hukum kafir. Yaitu Al-Quran adalah makhluk. Hukum kafir itu tidak menjadikan pemerintahnya itu kafir. Buktinya Imam Ahmad dalam keadaan mampu memberontak tidak melakukan pemberontakan. Gitu. Jadi sudut pandang kaum muslimin terhadap negeri ini harus benar. Kalau sudut pandang kaum muslimin terhadap negeri tidak benar, rasa cinta terhadap negeri ini luntur. Negeri kafir. Enggak seneng. Tapi yang aneh, ini aneh. Wah, dasar negeri kafir. Ternyata dia pegawai negeri gitu loh. Saya tuh heran, ini bukan cerita Pak Kim loh. Saya bukan cerita Pak Kim. Nah, saya sendiri ya, sebenarnya kan berjuang ya untuk negeri ini dan menanamkan rasa cinta terhadap negeri ini dan bagaimana sulitnya membangun sebuah negeri. Saya nanya, membuat supermarket gampang mas sulit atau mega market gampang mas sulit? Sulit. Apalagi membuat negara. Jadi proses terjadi negara itu sulit gitu loh. Dan negara untuk sempurna apalagi kayak zaman Rasulullah kayaknya tidak mungkin. Nonsen ya. Tetap ada cacat-cacatnya. Jadi kalau berbicara cacat ya, makanya ada sebagian tokoh-tokoh kaum muslim pun mengkritisi pemerintahan Saudi dan dianggap cacat hukum gitu, cacat hukum secara hukum syariat menurut mereka, tangkepin, namanya nggak kita sebutin. Jadi dimanapun, kapanpun kita akan melihat adanya cacat. Cuman ya itu tadilah sing diarani cacat be wis angel ya kan. Coba kita lihat ke diri kita. Banyak dosanya atau banyak pahalanya?
banyak dosanya ya. Akeh dosane tekan semene be. Angel ya. Tahajud ya angel. Nahan kesu ya angel. Ya, dusta dan seterusnya gitu ya. Musik, mata kita juga sulit. Ya, mata kita sulit. Ya, di jalan kan, di mayoritas Indonesia ini kan, ya nggak dilihat nabrak, dilihat haram gitu kan. Kan serba bingung ya kan. Nggak keluar rumah, butuh keluar rumah. Kayak gitu ya. Jadi sebatas yang saya yakini, negeri ini adalah negeri Muslim dan kita doakan ada kekurangan ya. Dan kalau kita menghukumi negeri ini negeri kafir itu perjuangannya nanti panjang. Dan Masya Allah banyak kudeta, banyak permasalahan, banyak ya Allah sulit. Lebih baik kita perbaiki negeri ini. Cara memperbaiki negeri ini ya dengan kita soleh, kita mendoakan, kita mendakwahkan gitu. Ya, jadi di negeri yang di situ masyarakatnya beribadah, maka di situ pun dia mendapatkan kenikmatan. Ya, Oke. Berarti kesimpulannya ini kita tadinya rencana mau lebaran Rabu, Pak. Iya. Lebih baik. Kalau nanya ke saya, keyakinan saya ya Kamis. Kalau nanya ke saya dan keyakinan saya Kamis. Tetapi kan saya tetap nggak bisa memaksa di sini gitu. Saya tetap nggak bisa maksa. Tanggal. Saya nggak bisa maksa karena saya terhadap anak saya sendiri saya juga nggak bisa maksa. Saya terhadap diri saya sendiri pada perkara yang saya nggak mampu saya juga tidak maksa. Tapi saya yakinnya yang benar istidlal tadi. Memang saya pelajari terus, pelajari. Oh ini sampai datang keyakinan dan minta kemantapan dalam hati. Jadi kalau saran saya, keyakinan saya udahlah hari Kamis. Apa li pahala ulih lah. Apa dosa ora. Mbok salah ora lah. Itu. Gimana? Utamanya lebih bagus. Ya, kalau dengan dalil-dalil yang mereka membawa akwal tadi, ati Allah wa ati Rasulullah ulil amri minkum, jelas pemerintah, kemudian ketaatan pada perkara yang ma'ruf. Nah, kemudian dari sisi pendalilan penentuan tanggal tadi, sebenarnya perkara ini tidak bisa terbantahkan, mesti tanggal. Termasuk mereka yang wukuf di Arafah itu berdasarkan tanggal atau berdasarkan tempat? Tanggal. Karena di selain tanggal itu, Arafah itu ada apa tidak? Arafahnya loh, padang Arafah ada apa enggak? Ada. Mereka wukuf atau tidak wukuf? Tidak. Jadi orang wukuf nang apa? Urung tanggalnya. Bagi kan anak padangnya, lo padang sih ana, warung padang di Indonesia deh ana. Padangnya tetap ada. Kemarin ada yang bilang jadi sidang isbat itu mau diadakan 3 kali 1 tahun. Nah itu teknis mereka lah, jeroan mereka. Makanya sebenarnya kan gini, ya ini maaf nih ya. Jadi kadang kaum muslimin kan suka membaca berita politik ya, perkembangan politik, info politik dan sebagainya. Tapi dia tidak memiliki bekal ilmu syar'i. Saya nanya, dia membaca ilmu politik ini dengan apa? Karena kalau dia tidak punya ilmu syar'i, dia simpulannya itu dengan berita itu. Ini juga dia masuk kepada politik praktis atau info praktis. Tetapi kalau dia dengan ilmu syar'i, dia akan membaca, oh letaknya gini, istilahnya begini dan seterusnya. Dan itu semuanya sudah ada di dalam kitab, dalam ajaran kita gitu. Sehingga misalnya mau sidang isbat begini, kalau wawalam secara tunjuan syar'inya itu ya prakteknya mereka, jeroannya mereka gitu. Jadi yang terpenting bagi kita adalah kefakihan kita terhadap agama sehingga kita bisa bermuamalah dengan baik yang bertalian dengan diri kita, terhadap kita, keluarga kita, masyarakat kita, atau kita bermuamalah dengan pemerintah kita gitu. Jadi kalau nanya pendapat saya ya udahlah hari Kamis nggak apa-apa, nggak dosa, dan itu benar ya, benar. Kenapa? Rebo boleh. Boleh bagi mereka yang keyakinannya seperti itu dan belum mendapatkan keyakinan sebagaimana yang kenapa? Iya. Nah untuk sini pokoknya teknisnya monggo lah. Arab home pimpah ya ngono. Arab pingsut ya ngono lah. Ya, gitu loh. Tapi ya memang berdoa pada Allah ya. Maksudnya
itu kemenangan kepada antum lah. Yang jelas harus tenang, damai gitu ya, dan pilihlah yang paling mendatangkan pahala gitu. Soalnya tempatnya ini jauh, antara Arab dan Gombong itu jauh. Jauh, iya. Gesek. Gesek. Waktu sana, waktu tanggal 9 itu tetap ada gesek. Dan matahari juga gesek ya, makanya kadang bertepatan, kadang enggak gitu. Jadi bertepatan, suasana gesek. Tadi ya saya mau berangkat ke sini, saya digeret sama anak saya, ya kan? Ternyata yuyu itu pada keluar di sungai gitu. Padahal biasanya nggak keluar. Lah itulah yang Allah takdirkan pada alam, bukan hanya masalah geseknya ini, geseknya itu. Kadang tidak gesek, tapi kadang gesek. Nah ini pas gesek gitu. Walaupun misalnya jarak 4 jam pas nggak gesek, bisa bareng dengan Saudi. Ya baik Idul Fitrinya ataupun Idul Adhanya, qadarullah ini gesek. Ya, gesek. Dan orang-orang yang ada di Saudi, ya pernah kita sampaikan, dia mengatakan begini, alhamdulillah saya tinggal di Madinah, sehingga saya tidak mengalami apa yang dialami kalian yang ada di Indonesia. Kata-kata ini kalau menurut saya nggak hikmah, ya. Justru kita ini ada hikmah, kita jadi meneliti, jadi belajar, jadi berdoa, begitu. Dan di situ kita melihat banyak hal yang tidak kita lihat, ya, karena kita harus mencari mana yang benar. Ya, seperti coba saya hidup di zaman Rasulullah gitu. Nah, saya mirip. hidup Rasulullah gitu. Ya. Itu nggak boleh begitu. Nggak boleh, ya. Bisa jadi orang itu kalau hidup di zaman Rasulullah jadi munafikin atau jadi orang kafir, ya. Karena berat. Kalau zaman kita kan sholatnya telat ya aman, ngaji sepisan setahun orang ngaji ya aman. Kita kan banyak amannya ya kan, aman gitu. Ujiannya juga ringan ya. Ujian kita kan ringan. Zaman dulu suruh jalan kaki 600 km ya dari Madinah ke Tabuk. Ya. Itu rekasa itu terjadi. Alhamdulillah di masa kita nggak terjadi. Kayaknya ini saja ya, semoga untuk jamaah Probondo dimantapkan hatinya lah. Ya. Kalau nanya saran saya tadi seperti tadi. Tapi saya kembalikan ke sama. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.